Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, perkenalkan nama saya Khaidir dari Bina Ilham. Saya ingin sharing beberapa pengalaman yang mungkin bisa berguna untuk Anda semua. Nah, sharing informasi ini mungkin juga bisa memecahkan masalah yang sedang banyak dialami oleh masyarakat kita, terutama generasi-generasi senior, para pensiunan yang kebingungan ketika pensiun tiba. Nah, ini banyak kita jumpai di tengah masyarakat dan saya pernah bertanya kepada beberapa orang, sebenarnya ketika pensiun tiba itu kenapa mereka menjadi gelisah? Kenapa mereka menjadi ya yang ekstrim jadi sakit-sakitan gitu ya. Persoalannya adalah karena ketidaktahuan mau ngapain. Nah, mudah-mudahan dengan sharing ini dapat membuka sedikit pola pikir lah ya, dan namanya apa, peluang juga ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi, ide agar bisa menjadi solusi untuk tetap aktif, tetap produktif, terutama untuk para senior dan teman-teman yang sudah pensiun. Mari kita lihat sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh para senior ini. Apa sih yang dimiliki? Yang ini yang perlu kita gali dulu. Nanti soal peluangnya bisa tonton di dalam beberapa video saya yang sebelumnya atau yang akan datang. Mari kita lihat dulu salah satu aset terbesar bernilainya tidak terhingga dan tidak usang oleh waktu, dan yang menjadi kelebihan kita sebagai manusia dibanding makhluk lain adalah karena kita mempunyai akal. Ya, di mana akal itu sumbernya tentu dari pikiran kita, dari otak kita. Jadi otak itu sebagai alatnya, pikiran itu adalah sebagai hasilnya. Kita cobalah perhatikan ya, memang ada satu penelitian pengetahuan yang mengatakan bahwa otak kita itu tidak akan tua, tidak ada usianya. Bahkan makin lama, makin matang, makin berisi dengan pengetahuan pengalaman selama perjalanan hidupnya. Ya. Jadi otak kita itu seperti otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ini, yang dia kalau tidak dilatih akan menjadi lemah. Ya, kalau orang bilang itu otak itu bisa jadi pikun ya, karena apa? Kurang terlatih atau mungkin bingung memanfaatkannya ya. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa membuka sedikit wawasan lah ya. Jadi otak kita itu sejak kita kecil, sejak kita lahir sampai kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, dia tetap utuh seperti itu dan tidak termakan oleh waktu. Jadi itu adalah aset termahal yang kita miliki, baik yang senior maupun yang junior. Ya, jadi inilah yang perlu kita syukuri. Itu aset terbesar yang kita miliki ya. Selain itu apa yang kita miliki? Terutama generasi senior ini, teman-teman yang senior ini ya. Tentu kita semua dengan perjalanan kehidupan kita sudah mengalami banyak aktivitas. Apakah kita berwirausaha atau kita berprofesi sebagai pekerja di bidang apapun, kita kaya akan skill, kita akan kaya pengalaman, kita akan kaya pengetahuan. Saya sendiri juga mengevaluasi diri ya. Saya pikir apa yang menjadi keunikan, keunggulan yang saya miliki adalah pengalaman.
Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa pengalaman itu tidak bisa dinilai dengan uang dan tidak akan sama untuk setiap orang. Nah, inilah keunikan yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan. Oke. Kemudian kita mungkin juga punya keahlian khusus, karismatik. Nah, ini masing-masing orang berbeda-beda caranya, penampilannya, pengalamannya, ya, kedalamannya, kualitasnya. Apalagi yang kita miliki, karakter bijak, ya, kebijakan, tanggung jawab, ketenangan, emosi. Tentu kita mempunyai semua dan semua itu ada gunanya. Ada gunanya, cuma mungkin kita belum menyadari atau belum tahu bagaimana memanfaatkannya. Kita juga kaya dengan pengalaman, apalagi kita sebagai senior ya, pasti kepedulian ya, kita kepedulian terhadap anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita, baik di pekerjaan, mungkin tetangga kita, ya, di kampung kita atau di komunitas kita, tentu kita akan lebih peduli dengan mereka dan kita lebih sabar ya. Ini generasi-generasi seangkatan saya lah ini ya. Saya juga sudah usia 65 tahun, jadi saya sudah bisa merasakan bagaimana perjalanan ini ya dan apa yang kita miliki. Ini juga semua adalah hasil renungan saya gitu ya, yang saya sarikan di sini. Di sisi lain, kalau kita lihat itu tadi secara ini, kita lihat seorang pelatih tinju ya, begitu seniornya beliau, lihat rambutnya sudah putih, ya, tenaganya juga sudah cukup berkurang, tapi coba lihat pengalamannya, ya, skillnya, pengetahuannya, sangat peduli dia mengasuh seorang petinju muda dengan sabar, bagaimana beliau memperlihatkan satu demi satu apa strategi pukulannya harus bagaimana, kelelahan harus dirawat. Inilah kelebihan-kelebihan yang kita miliki seorang senior. Nah, selain itu apa? Dengan perjalanan kita bekerja, berusaha selama ini, tentu kita punya banyak relasi, baik teman sekantor, teman bisnis, ya, teman di masyarakat. Kita punya banyak referensi-referensi, dan ini yang masih sedikit dimiliki oleh generasi junior. Ya, jadi inilah yang kita bisa manfaatkan. Ini sadarilah bahwa kita mempunyai aset, intangible asset ya. Ya, jadi dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, skill, kebijakan, kearifan, relasi. Ya. Kalau dana tentu berbeda masing-masing orang, tapi paling nggak kita sudah memiliki lah ya, walaupun sedikit. Nah, yang lebih besar lagi, selama kita sudah tidak aktif, apakah kita memang sudah harus pensiun atau kita memang ingin istirahat karena kita sudah cukup semuanya, kita ingin istirahat. Kita punya kaya dengan waktu, kita banyak waktu. Sayang kalau ini nggak dimanfaatkan. Cobalah lihat ya perjalanan hidup kita ya. Dari mulai kita kerja di usia 20, 23, 25 ya, sampai umur 55 itu butuh waktu antara 30 sampai 35 tahun. Nah, setelah kita umur 55 sampai kita tiada nantinya, itu rata-rata orang Indonesia masih ada waktu kira-kira sekitar 30 tahun lagi. Coba bayangin, usia 55 itu adalah di tengah-tengah. Selama 30 tahun yang akan datang kita mau ngapain kalau kita nggak punya aktivitas gitu. Nah, inilah yang membuat orang menjadi pikun tadi kalau dia nggak ada aktivitas. Nah, ini ada satu peluang yang ingin saya tawarkan. Anda bisa tonton dalam beberapa video saya yang lain. Tapi intinya kita lihat potensi apa sih yang ada di dalam diri kita yang bisa kita manfaatkan. Ya, kebetulan saya juga sudah berusia 65 tahun, jadi saya mengalami sendiri hal itu dan saya gali sendiri apa yang bisa saya gunakan gitu. Saya berwirausaha, ya, dan saya juga pernah bekerja 14 tahun, berwirausaha 27 tahun. Jadi dengan pengalaman itulah saya menggali sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Dan inilah membuat kita menjadi semangat, ya, menjadi berguna juga gitu ya. Kemudian di sisi lain kita lihat pada generasi-generasi muda kita, ya, anak-anak kita, lingkungan kita, anak-anak masa depan inilah ya.
Ketika mereka mulai bekerja, ya baik mereka melamar atau mulai bekerja, sebenarnya apa sih yang mereka perlukan? Kita lihat, pasti mereka membutuhkan skill. Belum apa-apa kalau melamar kerja ditanya ada pengalaman kerja nggak? Sebenarnya ditanya skill, punya keahlian apa. Ya, selain itu ditanyakanlah yang lain-lain, mungkin integritasnya, ya karakternya, kemudian networknya mungkin ya. Akan ditanyakan juga hal gitu. Dan itu siapa yang punya itu? Tentu kita orang-orang senior yang punya. Sedangkan yang junior ini kan belum punya, ya. Nah, ini kalau orang yang mau bekerja, berprofesi sebagai pekerja. Sedangkan orang-orang yang berprofesi sebagai wirausaha pun membutuhkan itu. Di dalam dia setelah dia bekerja, dia juga banyak menghadapi masalah. Di dalam dia berusaha, berdagang atau berinvestasi juga banyak mengalami masalah. Dan ini dia butuhkan masukan yang dimiliki pengalamannya oleh kita yang senior. Ya, apa yang mereka butuhkan? Nah, ini yang perlu dipadukan nantinya. Ya, tentu kita punya pengalaman di dalam hal-hal seperti ini. Ya, apalagi yang diperlukan oleh senior ketika mereka ingin naik kelas, ya, naik level, naik pangkat, naik mengembangkan bisnisnya. Mereka membutuhkan konsultasi, mereka memerlukan nasihat-nasihat, mereka memerlukan ide-ide cemerlang, ya. Mereka juga melihat kalau pengalaman masa lalu yang kita alami itu bagaimana, kenapa itu bisa terjadi, kenapa menjadi hambatan. Mereka perlukan ini, dan ini kita bisa share kepada generasi-generasi junior yang memang mereka mempunyai usia yang masih cukup, masih produktif gitu. Kemudian apa yang dirasakan, ya, ya, siapa yang punya skill itu tadi? Tentu kita orang-orang yang sudah senior. Inilah yang mereka butuhkan dan mereka sangat berterima kasih jika kita mau berbagi pengalaman, pengetahuan, wawasan, skill, ya, kemudian karakter, kearifan, kebijakan, ya, relasi. Inilah yang mereka perlukan, ya, bukan hanya uang. Uang itu faktornya cuma 5% dari faktor keberhasilan seseorang. Dengan mereka mempunyai intangible asset, pengetahuan, skill, pengalaman seperti yang dimiliki oleh kita-kita generasi senior, tentu mereka akan sangat berterima kasih. Inilah yang sebenarnya perlu kita sadari bahwa kita mempunyai itu semua. Nah, sekarang kita lihat di sisi lain, sebagai manusia, saya juga mengalami, saya yakin Anda juga mengalami, ada tingkat kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Makin senior kita, makin usia kita makin bertambah, akhirnya kita ingin mengaktualisasikan diri. Akhirnya, ya. Nah, aktualisasi diri ini tentu berbeda-beda setiap orang, ya. Karena setiap orang punya impian ingin bisa berguna. Ya, ingin bisa berguna. Ya, ini sesuai dengan juga tuntunan spiritual kita ya. Kita menjadi orang yang bermanfaat juga baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat maupun negara kita, bahkan dunia. Inilah aktualisasi dirinya. Nah, dengan cara-cara seperti ini nanti kita bisa memanfaatkan impian kita itu, mencapai impian kita itu, sehingga kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Oke. Nah, sebagai bonusnya apa yang kita dapat? Ya, sebagai bonusnya, ibarat kalau kita mau berbagi skill, pengalaman, pengetahuan, kearifan, kebijakan, semua intangible asset yang kita miliki kepada generasi muda, ke generasi masa depan, itu ibarat kita menanam sebutir bibit yang awalnya memang kecil waktu kita bersama mereka. Berjalannya waktu dia akan bisa besar seperti tumbuh-tumbuhan seperti ini gitu ya. Nah, bonus ini ya bisa dalam bentuk materi, bisa juga bentuknya bukan materi. Nah, kalau secara muslim dikatakan ilmu yang bermanfaat itu salah satu harta
yang tidak pernah habis. Selama ilmu kita terpakai pada orang lain, itu akan mengalir pahalanya kepada kita juga. Ya. Tentu di sisi lain, di dalam kita beraktivitas nanti, kita yakinlah bahwa ada bonus tambahan, bisa dalam bentuk materi apapun, ya, bisa uang, bisa kado, bisa aset lainnya. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi. Oke? Jadi kita memang membutuhkan saling tolong-menolong, gotong royong untuk kemajuan bersama. Memang inilah tanggung jawab kita bersama. Jadi para senior yang mempunyai kekayaan intelektual, kekayaan intangible asset tadi, bisa membagi pengalaman-pengalamannya tersebut kepada junior yang memang masih membutuhkan intangible asset tersebut. Ya, mari kita bersama-sama. Nah, kalau ingin menghimpun, mungkin ada di antara teman-teman yang senior ini ingin mengembangkan polanya itu, bisa bergabung dengan Bina Ilham. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Kita punya kegiatan konsultan, kita punya kegiatan training, kita punya kegiatan coaching, pendampingan, ya. Kita mempunyai kegiatan mentoring, pembinaan, dan yang lain-lain. Demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga informasi ini, sharing ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.